Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kembali lagi kita di channel OIF UMSU. Nah, kali ini kita di program OIF Podcast. Yang kali ini kita kehadiran narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Muhammad Fitra Zambak, STMSC. Apa kabar ini, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, kali ini kita nanti akan berbincang-bincang atau juga bercerita terkait dengan integrasi teknik dan astronomi. Nah, mungkin tema ini tema yang sangat langka ya didengar gitu, karena juga saya cari juga yang membahas tentang ini juga sangat sedikit begitu. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana hubungan antara teknik dan astronomi. Kebetulan narasumber kita kali ini adalah orang yang pakar di bidang teknik, karena beliau memang pendidikan formalnya itu yaitu di bagian bidang teknik. Nah, nanti kita akan menelusuri apa saja kaitan tentang teknik dan astronomi tersebut. Nah, sebelum nanti kita berbicara terkait itu, saya ingin mengetahui nih Pak, karena saya juga backgroundnya bukan orang teknik begitu. Kira-kira di teknik itu ada ilmu apa saja atau bidang apa saja, dan sebelum ke sana mungkin Bapak boleh jelaskan dahulu Bapak penelitiannya atau juga pendidikan, background penelitiannya itu bagian apa, di bidang apa begitu, riwayat pendidikannya. Terima kasih. Oke, baik sahabat OIF Podcast yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangan pada hari ini untuk acara yang sangat luar biasa. Saya mengatakan luar biasa karena memang tema ini yang memang tema langkah tadi ya, bahwasanya integrasi antara teknik dan observatorium ilmu falak atau astronomi. Artinya ini merupakan satu tema yang langkah dibahas, tetapi kita tahu bahwasanya dampak atau manfaatnya sangat-sangat luar biasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Baik, saya sendiri teknik ini sangat luas cakupan ilmunya. Kalau kita artikan dalam bahasa Inggris itu atau disebut dengan engineering. Jadi segala sesuatu pekerjaan yang berkaitan dengan keteknikan akan disebut dengan engineering. Kalau di Malaysia disebut dengan kejuruteraan ya. Nah, di UMSU sendiri untuk teknik itu kita ada 3 program studi. Yang pertama itu ada teknik mesin, kemudian ada teknik sipil, dan kemudian yang ketiga ada teknik elektro. Nah, saya di teknik elektronya. Nah, teknik elektro sendiri pembidangannya sangat-sangat luar biasa banyaknya ya, baik dari segi pembidangan ilmu spesifiknya sampai nanti pembidangan konsentrasinya. Nah, teknik elektro sendiri ada tegangan tinggi dan ada masuk tegangan rendah dan juga ada tegangan menengah kalau kita pelajari. Nah, di teknik elektro sendiri saya membidangi mata kuliah medan elektromagnetik, yang mana itu sesuai dengan penelitian saya semasa saya melaksanakan PhD atau doktor, di mana medan elektromagnetik ini merupakan satu ilmu elektro yang fundamental ya, yang sangat-sangat dasar sekali, yang cakupan ilmunya basic kita harus kuat di fisika, matematika. Nah, tentu ini akan ada kaitannya nanti dengan astronomi. Nah, itu untuk background saya. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa, ternyata banyak bidang-bidang di teknik sendiri. Nah, kebetulan Bapak juga di bidang medan elektromagnetik, nah begitu. Nah, sebelumnya saya juga ingin menginformasikan bahwa Bapak Dr. Muhammad Fitra Zambak ini merupakan alumni S2 dan S3 dari University Malaysia Perlis, dan menjabat sekarang itu sebagai Wakil Direktur Pasca Sarjana UMSU, dan juga sebagai dosen ya Pak di Fakultas Teknik. Nah, ini atau ada jabatan lain Pak yang belum tersebutkan? Saya juga baca-baca dari riwayat hidup Bapak, merupakan dosen terbaik ya Pak di LL Dikti wilayah 1 Sumut. Jadi ini merupakan suatu inspirasi, kalau bahasa anak sekarang panutan ini Pak. Jadi panutan bagi kami, bagi kaula muda untuk lebih banyak mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, di teknik tadi kita kalau bicara medan elektromagnetik, mungkin di sini banyak juga sobat astro yang belum begitu paham itu kerjanya nanti
Kalau biasanya itu di bagian apa itu Pak? Kalau dia di aplikasi kehidupan sehari-hari atau dia di PLN-nya atau di bagian bagaimana itu Pak? Oke, baik. Jadi kalau elektromagnetik ini merupakan fundamental ya. Jadi ilmu yang sangat-sangat fundamental sekali yang wajib dipelajari seorang ilmuwan yang mau mendalami teknik elektro. Terutama saya sendiri, bagaimana cara mempelajarinya, tentu kita harus membaca referensi-referensi yang memang terpercaya dan banyak disitasi ataupun dirujuk oleh ilmuwan-ilmuwan, sehingga menjadikan penelitian kita itu menjadi suatu penelitian yang baik dan dapat bermanfaat. Nah, elektromagnetik ini kalau saya melihat terkaitannya dengan astronomi saat ini, bahwasanya ilmu yang mempelajari magnet yang bisa menghasilkan listrik. Itulah sederhananya. Jadi bagaimana magnet itu, kalau ini sebenarnya banyak lain cabang ilmunya, tapi yang dasar atau fundamental yang saya sampaikan adalah bagaimana sebuah kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa, batu magnet itu bisa dijadikan menjadi sumber listrik ataupun energi listrik. Nah, ini yang coba saya sampaikan terkait dengan ilmu elektromagnetik ini luar biasa pengimplementasiannya, salah satunya itu. Nah, artinya tentu di astronomi ini juga para peneliti juga akan melihat apa saja benda-benda langit, kemudian di luar angkasa, di luar bumi kita ini yang memang planet-planet itu memiliki kandungan magnetnya tadi. Gitu. Nah, ini yang harus kita dalami, bagaimana mempelajarinya tentu harus betul-betul mendalam ya untuk penelitian ini. Menarik ini Pak, karena memang ada di Elon Musk itu Pak, dia punya lembaga yang untuk menerbangkan roket. Kita masih bertanya-tanya juga apa sebenarnya visi misi lain juga. Ada yang mengatakan, ini juga informasi yang beredar, itu mengatakan jika berhasil ke luar negeri ke planet tertentu, jika mendapatkan suatu kandungan tertentu, nah itu adalah salah satu visi misi dari Elon Musk juga gitu, untuk mendapatkan energi-energi baru seperti yang Bapak sampaikan tadi yang bisa bermanfaat untuk bumi kita. Jadi kalau kaitannya tadi terkait dengan astronomi, ya kita terus berlomba mengembangkan ilmu astronomi ini untuk terbang keluar angkasa, yang hasilnya juga nanti di situ kita bisa mendapatkan medan-medan elektromagnetik yang bisa bermanfaat ya Pak untuk di kehidupan kita begitu. Jadi untuk di medan elektromagnetik ini sendiri, kalau kita kaitkan dengan astronomi, salah satunya itu, apalagi memang di astronomi ini juga banyak menggunakan listrik juga ini Pak, karena teleskop-teleskop sekarang ini sudah menggunakan sistem remoting. Jadi kaitan dari teknik elektro dengan juga astronomi, yang apalagi instrumen-instrumennya sudah menggunakan listrik begitu. Jadi kalau saya ingin tanya kembali atau juga tanyakan lagi, kira-kira menurut Bapak apa nih yang perlu kita kembangkan nih kalau di dalam dunia astronomi, peralatannya atau juga dari sisi kelistrikannya gitu, apa kira-kira yang bisa dikembangkan oleh teknik gitu Pak? Ya, baik. Jadi potensi observatorium ilmu falak kita ini saya melihat kedepannya sangat luar biasa ya. Terutama tentu kita harus melakukan penelitian fundamental dulu, yaitu mengintegrasikan dengan penelitian mahasiswa kita, tentu dengan dibimbing oleh dosen-dosen kita. Nah, kita di pasca sarjana sendiri kita ada magister teknik elektro dan pendidikan matematika. Nah, dari pendidikan matematika dan magister teknik elektro itu kita integrasikan dengan ilmu observatorium ilmu falak ini, dengan astronomi ini, itu bisa kita integrasikan terkait apa dan bagaimana mahasiswa itu meneliti
terkait dengan baik itu benda-benda langit, potensi yang ada di langit, kemudian perhitungan di langit. Nah, salah satunya mungkin saya melihat bahwasanya pengintegrasian ini, kalau saya melihat contoh salah satu judul penelitian terkait dengan pemanfaatan tenaga renewable energy contohnya. Nah, kemudian kita kaitkan dengan pemanfaatan energi matahari di luar angkasa itu sebagai sumber penggerak peralatan-peralatan yang ada. Nah, peralatan-peralatan yang ada bagi peneliti-peneliti astronomi tentu bisa kita kembangkan, walaupun memang peneliti-peneliti sebelumnya sudah banyak yang meneliti, itu salah satunya. Nah, untuk peralatan yang di OIF ini, bagaimana kita kembangkan sistem automasi tadi, automasi dengan menggunakan relay dan remote control remoting tadi, bisa kita kontrol menggunakan smartphone, ya, smartphone anywhere, anytime, ya, sehingga kita bisa memantau hasilnya dan mendapatkan data yang akurat kapan saja dan di mana saja. Jadi salah satu pemanfaatan yang bisa kita kolaborasikan adalah bagaimana nanti penggunaan peralatan-peralatan yang ada di OIF ini untuk memantau benda-benda langit itu lebih efisien dan lebih cepat, ya, lebih efisien dan lebih cepat dengan menambahkan instrumen-instrumen kontrol yang berupa relay. Relay itu juga fundamentalnya adalah elektromagnetik. Nah, jadi bahkan smartphone kita ini juga didukung dengan elektromagnetik. Jadi semua yang berkaitan dengan listrik tidak terlepas dengan elektromagnetik. Nah, itu deh. Ya, jadi luar biasa. Nah, jadi ini bagi mahasiswa yang ingin mencari judul penelitian ini tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Wadir juga. Jadi bisa dapat inspirasi ya untuk mengangkat judul-judul penelitian yang terkait dengan teknik dan juga tentang astronomi. Karena memang kalau kita bicara tentang teknik dan astronomi, kalau kita lihat di ITB sendiri yang merupakan pendidikan teknik tertua ya Pak di Indonesia itu, dan astronomi salah satu prodi yang ada di ITB tersebut begitu. Jadi banyak yang mengembangkan astronomi juga dari orang-orang teknik atau juga berlatar belakangkan rumah besarnya itu adalah teknik, kira-kira begitu. Nah, jadi teknik dan astronomi ini sepertinya dua mata koin juga ini Pak yang tidak terlepaskan gitu. Jadi kalau misalkan dibangun atau juga dikembangkan sama orang-orang teknik, maka ilmu astronominya akan luar biasa, karena memang ilmu astronomi ini ilmu yang kompleks gitu. Dari sudut pandang ilmu mana saja dia bisa masuk ke ilmu astronomi. Nah, jadi mudah-mudahan nanti banyak generasi-generasi muda yang tertarik untuk memperdalam ilmu teknik dan astronomi ini, jadi menghasilkan penelitian-penelitian terbaru. Nah, selanjutnya saya ingin juga bertanya juga begitu, kalau dari sudut pandang teknik juga, dengan Bapak juga sering banyak meneliti begitu, pernah tidak Bapak menjumpai kontribusi-kontribusi ilmuwan muslim begitu yang di bagian teknik begitu Pak? Ya. Jadi beberapa kontribusi ilmuwan muslim yang saat ini kita gunakan rata-rata memang merupakan basic yang tidak bisa kita lepaskan, ya. Pertama, ketika saya meneliti terkait dengan transfer energi listrik menggunakan resonant magnetic coil, ya, itu merupakan penelitian saya, di mana future kita ketika mengirimkan energi listrik itu tidak diperlukan lagi kabel. Nah, artinya ketika kita mau sekarang mau mencas handphone, otomatis just put your phone automatically will charge. Artinya sekarang sudah terjadi. Ya, ke depan benda-benda yang akan meneliti, ya, terus instrumen yang akan meneliti ke luar angkasa, mungkin energinya bisa ditransfer dari bumi ke
luar angkasa. Menggunakan apa? Menggunakan resonant magnetic coil, menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi dari hitungan-hitungan matematika yang kita tahu basic dari para ilmuwan muslim kita yang terdahulu, itu juga kita rujuk, ya, kita rujuk agar hitungan-hitungan kita tepat. Karena kalau tidak tepat, yang terjadi karena kita berhubungan dengan listrik kan berbahaya. Jadi bisa dampaknya terhadap manusia, terhadap tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup lainnya, karena kita bermain dengan listrik. Jadi listrik ini kalau kita katakan sesuatu hal yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Artinya kita nggak tahu nih bagaimana lampu ini bisa menyala, tentu menggunakan kabel. Tapi di dalam kabel itu ada apa? Dengan mata telanjang mungkin kita tidak bisa melihat. Tapi kalau kita sentuh yang di dalam kabel tadi, kalau tembaga tadi dengan tangan, ketika yang lampunya menyala, tentu kita bisa kontak ataupun merasakan setruman dari arus listrik tersebut. Nah, tentu ini yang menjadi dasar kenapa kita wajib mengambil penelitian-penelitian para ilmuwan, terutama matematika, fisika, ya, seperti yang pakar matematika dari Al-Khawarizmi, ya, itu juga kami pakai gitu dalam berhitung. Karena orang teknik elektro itu kalau dia lemah berhitungnya juga nggak bisa menghasilkan penelitian yang tepat dan pas, karena harus berbicara dengan data, kan, seperti itu. Ya baik, nah kali ini saya ingin mengetahui juga ini Pak, dari pengalaman Bapak mengajar gitu sebagai dosen atau juga belajar tentang teknik ini, teman-teman Bapak atau juga mahasiswa pernah nggak yang meneliti ada hubungannya gitu dengan teknik, dengan astronomi, atau juga yang menyenggol-nyenggol sedikit ini yang tentang astronomi? Iya, baik. Jadi sejauh ini pengalaman saya membimbing mahasiswa dan mengajari mahasiswa cukup banyak, ya. Cukup banyak yang berkaitan dengan astronomi. Salah satunya yaitu terkait dengan BMKG. Nah, karena BMKG itu juga integrasinya ke astronomi juga. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Artinya kita juga perlu data-data BMKG, terutama yang saya bimbing beberapa orang mahasiswa terkait dengan potensi bagaimana solar radiasi dan kecepatan angin di wilayah Sumatera Utara ini khususnya untuk pemanfaatan pembangkit listrik yang terbarukan atau disebut dengan renewable energy. Nah, ini mahasiswa di program Magister Teknik Elektro itu cukup banyak mengambil data-data dari BMKG, terutama bagaimana solar radiasi, ya. Jadi matahari itu juga kalau kita teliti, nah itu kan benda-benda langit juga, ya. Nah, artinya matahari itu ternyata dia tidak hanya memberikan sinar matahari saja. Ternyata kalau kita bedah, begitu banyak energi yang dihasilkan oleh matahari itu kemudian diberikan ke bumi ini. Yang bisa dimanfaatkan. Yang bisa dimanfaatkan. Ada temperatur, kemudian ada solar radiasinya, ya. Jadi dalam hal ini yang kita ambil itu adalah solar radiasi, ya, yang mana kita manfaatkan sebagai sumber energi listrik untuk penggunaan panel surya, yang mana panel surya itu berfungsi mengkonversi dari solar radiasi matahari menjadi energi listrik, dan listrik yang dihasilkan adalah listrik DC atau disebut dengan direct current, ya. Berbeda dengan yang dihasilkan oleh pembangkit PLTA, kemudian PLTU, yang kemudian ada PLTD, ya. Itu listrik yang dihasilkan oleh pembangkit generator itu adalah listrik AC atau disebut dengan alternating current.
Nah, ini yang saya lihat mahasiswa saat ini juga berkaitan dengan astronomi. Ya. Bagaimana dia harus mengambil data-data tersebut, BMKG ada beberapa item yang dia perlukan untuk penelitian dia tersebut, seperti itu. Wah, ini saya malah mengira tadi sebelumnya sedikit begitu yang meneliti antara teknik elektro dengan astronomi. Ternyata sudah dilakukan sejak lama juga, Pak. Sudah berlangsung begitu terkait dengan ke BMKG data-datanya. Berarti ini tinggal mengembangkan saja ya, Pak, di OIF UMSU dan juga mahasiswa. Nah, jadi ini informasi juga kepada para mahasiswa. Nah, tinggal bagaimana mengembangkannya. Jika kita sudah ada di OIF UMSU ini, alat-alat apa saja yang dibutuhkan atau data-data apa saja yang dibutuhkan, nanti kita bisa meneliti dan mengembangkannya di OIF UMSU ini. Jadi banyak kaitannya ternyata di teknik dan sudah dipelajari. Nah, karena saya kira dengan prodi-prodi lain begitu, ini memunculkan ide-ide baru. Contoh seperti hukum, kemarin itu ada mahasiswa yang mengkaji tentang sampah antariksa, hukumnya bagaimana jika jatuh ke bumi begitu. Nah, ternyata dengan teknik penelitian ini sudah berjalan ya dengan energi surya tadi, karena memang terkait. Dan di astronomi sendiri juga kita sama juga berkoordinasi dengan BMKG juga terkait data-data tersebut. Dan kita di OIF UMSU ini ada alat weather station juga yang bisa mengetahui temperatur udara, kemudian suhunya, dan juga kecepatan arah angin dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan. Nah, saran-saran Bapak ini untuk mahasiswa, kalau boleh tahu, kalau selain yang tadi mahasiswa teknik elektro ke BMKG, yang familiar itu penelitiannya terkait apa itu, Pak? Ya, nah jadi untuk mahasiswa kita saat ini yang banyak dan fokus penelitiannya ke renewable energy, energi baru dan terbarukan. Nanti kita lihat tren saat ini mahasiswa kita, bagaimana memang energi baru dan terbarukan ini merupakan energi yang didamba-dambakan kehidupan kita ya saat ini. Kenapa? Karena dia tidak menimbulkan polusi, ya, tidak menimbulkan polusi dan tidak berdampak terhadap bumi, tidak berdampak kepada bumi, bahkan nanti tidak berdampak kepada benda-benda langit, kan? Kenapa? Karena dia memang menggunakan tenaga yang sudah ada Allah berikan, ya, tenaga yang sudah Allah berikan, sehingga kita tinggal mengkonversinya saja menjadi energi listrik. Salah satunya tadi saya katakan ada solar radiasi yang dihasilkan oleh matahari. Jadi dari sumber daya alamnya, sumber daya alamnya. Kemudian ada wind speed, kecepatan angin. Dari angin. Nah, jadi alhamdulillah saya melihat OIF UMSU kita ini sudah ada alat weather station itu. Jadi tinggal lagi kita arahkan mahasiswa nanti fokus pengamalan data untuk area pasca sarjana ini bisa lebih dalam dia meneliti bagaimana data tiap menit, kemudian temperatur suhu udara, suhu ruangan, kemudian solar radiasi, wind speednya, arah anginnya, itu dia perlukan nantinya. Nah, tentu kita bisa mengarahkan mahasiswa untuk pengambilan data di Observatorium Ilmu Falak ini. Dan ini merupakan pusat keunggulan kita OIF ini ke depannya. Ya. Ya, jadi kalau mahasiswa mungkin bisa untuk tahap awal mungkin bisa kemari dulu ya kan Pak, ke OIF UMSU melihat dan juga mencari inspirasi, karena ketika mahasiswa itu melihat nanti bagaimana sistem kerja dari remoting teleskop, kelistrikannya bagaimana, dan juga alat weather station, mungkin nanti disitulah muncul ide-ide baru yang bisa diikut sertakan juga di tingkat nasional juga penelitiannya, yang menjadi keunggulan yaitu adanya OIF UMSU. Jadi kita memanfaatkan fasilitas yang ada di OIF UMSU ini. Itu kalau misalkan yang sobat astro sekalian mungkin belum tahu begitu, karena memang narasumber kita juga banyak tulisan-tulisannya baik di jurnal terakreditasi nasional dan juga di Scopus begitu. Kalau dia misalkan penelitiannya itu kolaborasi, penulis pertama, penulis kedua dari berbeda latar belakang pendidikan, itu sah-sah saja atau bagaimana Pak kalau untuk terkait itu Pak? Nah, untuk jurnal ya tidak ada masalah. Nah, kita boleh kolaborasi. Nah, ini kalau yang yang didukung, kalau saya tidak salah dengar itu
kalau dia misalkan latar background pendidikannya berbeda itu malah bagus katanya Pak. Kalau untuk kolaborasi penelitian, apakah benar seperti itu Pak? Kalau perkembangan penelitian sekarang? Artinya dia memberikan kontribusi ya terhadap konten dari artikelnya tersebut, memberikan kontribusi terkait dengan ilmu yang dia pelajari, menggabungkan dua yang ilmu menjadi terintegrasi kan suatu hal penelitian yang baru. Iya betul. Sehingga reviewer jurnal itu pun membaca ada ketertarikan tersebut terkait dengan ilmu yang kalau tren penelitian sekarang memang seperti itu ya Pak? Iya. Yang lebih didukung kolaborasi. Contohnya misalkan kita ngangkat judul remoting teleskop tadi, jadi kan di situ ada yang memang orang astronominya, ada orang teknik elektronya begitu kan? Ketika berbicara nanti di dalam teknik dan astronomi itu menjadikan penelitian yang menarik bagi reviewer begitu kan. Nah itu mungkin nanti ke depan bisa join riset juga ya dengan orang astronomi dengan orang teknik nanti mungkin yang di UMSU begitu. Jadi penelitiannya bisa lebih menarik dan bisa diterbitkan, dipublish di jurnal-jurnal yang bereputasi. Ya dari tadi yang kita bicarakan begitu, dan menurut Bapak ilmu astronomi tadi yang begitu penting ini, menurut Bapak sejak kapan ini kita bisa mulai pelajari gitu agar kita juga dapat spesifik dan dapat ke tingkat yang lebih lanjutnya untuk mendalami ilmu-ilmu astronomi ini? Oke, baik sahabat OIF Podcast yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ilmu astronomi ini sejak usia kecil 3 tahun juga sudah harus kita perkenalkan kepada anak-anak kita ya, generasi kita. Contohnya anak saya yang laki-laki ya, anak yang pertama itu dia saking bangganya itu hafal ya planet-planet ya kan. Saya sendiri yang mungkin yang sudah dokter S3 mungkin masih ada yang kelupaan kan nama-nama planet ya kan. Kemudian yang mana dulu jarak bumi kemana yang lebih dekat dia tahu ya kan, karena memang informasi maklumat sabikot yang dia dapatkan dari baik itu penyampaian kita orang tuanya, kemudian dari TV, kemudian dari informasi YouTube ya kan yang dia dapatkan, sehingga dia bisa hafal tahu oh ternyata selain bumi ini ada lagi kehidupan selain di muka bumi ini ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan tidak hanya menciptakan bumi saja ya kan, ternyata ada planet-planet lain yang harus kita pelajari ya. Artinya kita melihat bahwasanya dari usia 3 tahun anak saya sudah hafal, sudah tahu ini benda apa, ini planet apa. Nah, warna merah, kalau dia warna merah dia tahu. Nah, karena ada nyanyinya itu. Jadi nyanyinya itu kalau kita dengar sedap ya kan. Jadi anak-anak mudah mengikutinya. Jadi kalau anak saya sambil bermain, dia sambil nyanyi, dia hafal nama-nama planet. Kalau dia warna merah planet apa gitu, saya juga nggak terlalu nggak terlalu hafal. Jadi artinya apalagi di masuk kepada PAUD ya, TK, kemudian SMP, SMA, dan sampai ke perguruan tinggi. Nah, itu wajib kita tahu terkait dengan ilmu astronomi ini. Itu pendapat saya ya. Iya. Nah, itu kalau dari tingkat sekolah begitu. Nah, OIF UMSU ini juga tujuannya juga salah satunya itu tadi mengedukasi masyarakat juga, karena memang banyak kunjungan yang hadir di OIF UMSU baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi yang kita sesuaikan juga dengan materinya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada bernyanyinya. Jadi mereka juga sejak kecil sudah mengenal tentang astronomi begitu. Nah, jadi kalau kita simpulkan juga dari pembicaraan kita tadi, jadi ternyata teknik dan astronomi ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat gitu, baik dari sisi penelitiannya, terutama tadi yang telah disampaikan dari teknik elektro ya, kelistrikan, memanfaatkan sumber daya alam juga, matahari dan sebagainya, itu ternyata banyak sekali fungsinya. Jadi sebenarnya ini pembicaraannya kita tidak tahu nih apa aplikasinya, tetapi ketika sudah mendapatkan gambaran umumnya,
kita memberikan buka pintunya, jadi tinggal mahasiswa atau juga yang punya perhatian khusus bisa lebih mendalami dari hasil pembicaraan kita ini. Karena kalau kita rinci apa aplikasinya, nah ini masih dalam membuka pintunya antara teknik dengan astronomi tersebut. Saya juga dari pembicaraan yang kita sampaikan tadi sudah banyak nih ide-ide tadi. Contoh misalkan rancangan pembangunan observatorium di Barus begitu. Apakah nanti energinya itu langsung pakai panel surya semua di sana? Apakah nanti titik penggunaan teleskopnya itu sudah sistem tidak pakai kabel lagi, jadi nanti tinggal pindah teleskop sudah ada listriknya, kira-kira kan begitu tadi yang telah disampaikan. Jadi banyak inovasi-inovasi yang bisa kita kembangkan dari pengembangan teknik dan juga astronomi. Dan kami berharap juga di OIF UMSU ini ada mahasiswa-mahasiswa yang mendalami teknik astronomi. Jadi kini seperti memunculkan mata kuliah baru ini, Pak. Betul. Jadi mata kuliah baru teknik astronomi yang mungkin bisa jadi keunggulan prodi teknik kita juga di UMSU karena sudah ada fasilitasnya di OIF UMSU ini. Mungkin Bapak juga sebagai penutup ada harapan juga terkait OIF UMSU atau juga terkait dengan mahasiswa teknik yang Bapak ajar begitu, apa kira-kira harapan dan juga pesan-pesannya begitu. Oke, baik sahabat OI Podcast yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat menarik ya bincang kita pada hari ini terkait integrasi antara astronomi dengan teknik ya. Jadi terutama di teknik elektro sendiri ya yang di bidang saya. Jadi saya melihat Observatorium Ilmu Falak UMSU ini sudah luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa, bahkan menjadi satu keunggulan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kita yang sudah banyak dikunjungi baik lokal, nasional maupun internasional. Nah, tentu ini menjadi daya tarik kita, dan apalagi kalau tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa kita sendiri untuk melakukan sebuah penelitian dan semua sudah diberikan fasilitasnya, tinggal lagi bagaimana mengintegrasikan penelitian-penelitian, peralatan-peralatan yang ada di OIP ini dengan keteknikan kita, terutama di teknik elektro. Nah, tadi yang saya katakan bahwasanya kita sudah membuka jalan kepada mahasiswa kita, insya Allah beberapa mahasiswa yang judul-judul penelitiannya terkait dengan BMKG, nah datanya tidak perlu lagi nanti ke BMKG, bisa kita collecting dari gedung di gedung lantai 7 kita ini, OIF ini, karena kita sudah ada weather station ya, weather station yang mungkin ini satu hal yang langkah dimiliki oleh beberapa universitas. Jadi UMSU sudah memiliki weather station sendiri yang sudah bisa memprediksi intensitas matahari, kemudian wind speed, kecepatan angin yang berpotensi kita manfaatkan sebagai sumber energi listrik tadi. Jadi artinya saya melihat bahwasanya beberapa hal lain, terutama automasi peralatan-peralatan OIF ini dengan remote control sensing, yang mana kita bisa gerakkan remote ini kemudian secara portable juga ke depannya, bagaimana sistem kelistrikannya ini bisa kita kembangkan ya, tentu melalui penelitian-penelitian mahasiswa dan kita bimbing, dan insya Allah bisa kita dapatkan mungkin maklumat-maklumat mengenai peralatan terlebih dahulu ya, apa fungsinya, apa bagaimana sistem kerjanya, sehingga nanti kata orang tak kenal maka ta'aruf dulu ya. Nah, jadi tak kenal maka ta'aruf, kita harus ta'aruf dulu dengan benda-bendanya. Ketika kita sudah tahu karakternya, sifat, kemudian fungsinya, tentu kita bisa mendalami apa advance pengembangan yang harus kita kembangkan untuk kedepannya di OIF ini. Jadi saya melihat bahwasanya sistem otomasi juga bisa kita terapkan di sini ya. Sistem otomasi artinya semuanya bisa kita kendalikan melalui smartphone, aplikasi, dan bisa kita record datanya secara real time maupun offline, sehingga kita bisa jadikan data-data tersebut sebagai bahan untuk dianalisis oleh mahasiswa kita. Nah, hasil analisisnya itu akan menghasilkan satu kesimpulan-kesimpulan
yang mungkin bisa menjadi rujukan bagi para pelajar-pelajar yang lain, ya, dan bisa kita tuangkan dalam bentuk artikel, ya, artikel dan jurnal yang bisa kita publikasikan di internasional bereputasi, ya, maupun di nasional kita, jurnal-jurnal nasional terakreditasi kita. Nah, ini begitu banyak peluang-peluang yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita lakukan dengan pemanfaatan penelitian ini. Ya, tentu harus selalu sejalan, ya, itu harapan saya. Dan mudah-mudahan terakhir saran dan harapan saya, ya, harapan lah ini, ya, untuk kedepannya mudah-mudahan Observatorium Ilmu Falak ini menjadi observatorium yang tercanggih di dunia. Amin. Kan yang tercanggih di dunia. Kalau hari ini mungkin kita masih bisa melihat benda langit dari bumi, insya Allah nanti mungkin kita bisa melihat benda langit langsung ke planetnya. Kan mungkin itu future, ya, future yang menjadi satu mimpi yang mungkin bisa kita kita bermimpi dulu, ya, nanti mungkin satu kenyataan yang bisa kita lihat sendiri. Karena saya waktu tahun 2008 ketika ke Malaysia, saya alhamdulillah berkesempatan melihat astronom pertama Malaysia yang sudah keluar angkasa. Jadi ketika itu beliau mempresentasikan kalau nggak salah saya di Dewan 2020 Perlis Malaysia itu, saya melihat langsung begitu luar biasanya beliau terpilih, ya, salah satu putra daerah, atau kita katakan, ya, mewakili negaranya untuk pergi ke luar angkasa. Ya, ini suatu hal yang memang, ya, insya Allah kita Indonesia, why not, ya, kenapa tidak, ya, kita bisa sampai ke sana, ya, tentu dengan ilmu dan pengetahuan yang kita gali dan kita terus pelajari sehingga nanti mudah-mudahan, ya, bisa jadi mungkin ketua OIF nanti, ya, Dr. Juliari kita mudah-mudahan bisa nanti, ya, terpilih untuk mengudara, ya, ke luar angkasa, kan, melalui negara kita. Karena dari Indonesia belum pernah ada, ya, Pak? Belum pernah ada. Ya, jadi itu pengalaman yang saya dapatkan ketika saya ke Malaysia waktu itu dengan Dr. Muzakir, kalau tidak salah namanya, mohon koreksi saya, astronom pertama Malaysia lah, yang sudah pernah ke luar angkasa. Beliau mempresentasikan bagaimana sholatnya di sana, ya, tentu satu ilmu baru, kan, bagaimana juga sistem kehidupan di sana, kemudian kita di bumi sudah tergantung dengan listrik, tiba-tiba di sana juga bagaimana listriknya. Nah, tentu ini jadi pertanyaan, kan, bagi kita. Mungkin itu harapan saya, mudah-mudahan OIF Podcast UMSU ini tetap berjaya dan terus memberi manfaat kepada seluruh umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Fitra yang telah bersedia berkenan untuk menjadi narasumber podcast kita kali ini. Sama-sama. Banyak ilmu dan pencerahan yang kami dapatkan, terutama juga pada masyarakat, mahasiswa, sobat astro sekalian. Jangan lupa nantikan terus podcast OIF UMSU selanjutnya, dan untuk tidak ketinggalan, jangan lupa juga di subscribe, like, dan share juga channel OIF UMSU. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.